Rezeki itu bukan cuma uang dan angka, tapi soal rasa. Ini pelajaran setelah aku burnout. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rezeki itu bukan cuma soal angka. Kadang rezeki datang dalam bentuk rasa tenang, tapi kita sering kelewatan karena sibuk ngejar yang kelihatan. Waktu aku cerita soal burnout, soal berhenti ngejar sukses dan mulai fokus ke keseimbangan, ada satu pertanyaan dari beberapa teman. Bang, kalau nggak fokus ke sukses, gimana dengan rezeki? Dan jujur itu pertanyaan yang aku juga pernah tanyain ke diri aku sendiri. Makanya di video ini aku pengen ngobrolin soal rezeki. Tapi bukan cuma soal duit dan bukan cuma soal materi. Kita bakal bahas rezeki dari sudut pandang yang mungkin jarang kita obrolin. Waktu aku vakum kemarin, aku punya banyak waktu buat merenung. Aku mikir, kenapa ya kadang kita udah kerja keras, tapi rasanya tetap kurang terus? Kenapa orang yang kelihatannya biasa-biasa aja justru hidupnya lebih tenang? Dan pelan-pelan aku mulai ngerti satu hal. Rezeki itu bukan cuma hasil. Rezeki itu rasa. Rasa cukup, rasa tenang, dan rasa punya arah. Kita sering ngira rezeki itu soal berapa banyak yang kita dapat. Padahal bisa jadi rezeki itu justru seberapa dalam kita bisa ngerasain rasa syukur dari apa yang udah ada. Contoh ya, kamu bisa dapat gaji besar tapi nggak pernah tenang. Sementara ada orang yang gajinya cukup tapi hatinya damai, hidupnya beres. Nah, yang rezekinya lebih banyak kira-kira siapa? Dan aku jadi sadar bahwa selama ini aku terlalu fokus ngejar rezeki seperti angka-angka, omset, barang, tapi lupa ngurus wadahnya, yaitu diri sendiri. Ada satu kalimat yang aku temuin waktu aku baca buku. Rezeki itu bukan soal dipercepat atau diperlambat, tapi soal disiapkan. Kadang kita ngerasa rezeki kita lambat, padahal Tuhan lagi nyiapin kita buat bisa nerima itu dengan utuh. Analoginya gini, kalau wadahnya bocor, mau dikasih seember pun bakal tumpah, bener nggak? Dan dari situ aku mulai lihat rezeki dari sudut yang lebih luas. Waktu istirahat yang cukup, itu rezeki. Teman yang ngerti kamu, itu juga rezeki. Momen bisa duduk tenang sambil ngopi, tanpa dikejar-kejar deadline, itu juga rezeki. Rezeki bukan cuma apa yang masuk ke rekening, tapi juga apa yang ngisi ke hati kita. Jadi kalau kamu lagi ngerasa rezeki gua kayaknya seret deh, coba tanya ke diri sendiri, apa iya rezeki gua seret? Atau gua yang belum sadar, rezeki itu udah datang dalam bentuk yang lain. Kadang rezeki itu datang sebagai waktu luang, kadang sebagai pelajaran hidup, kadang sebagai orang yang datang terus bilang, gak apa-apa, istirahat dulu. Sekarang aku mulai melihat hidup dengan cara yang baru. Bukan soal dapat apa, tapi bisa jadi siapa. Karena rezeki terbaik mungkin bukan yang bisa kamu pegang, tapi yang bisa kamu rasain, kamu bagiin, dan kamu syukuri. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa tertinggal, lagi capek ngejar atau lagi mikir, kenapa hidup gue gini-gini aja? Tenang, mungkin bukan kamu yang kurang usaha, tapi kamu cuma lagi diajarin buat ngerti makna rezeki yang sebenarnya. Di video selanjutnya aku akan bahas lebih spesifik gimana cara kita membuka diri biar rezeki bisa nyangkut. Ini bukan soal cara cepat kaya, tapi gimana jadi pribadi yang siap menerima dan gak gampang bocor ketika menerima. Kalau kamu relate sama video ini, kamu bisa tulis di kolom komentar.
Rezeki terbaikku hari ini adalah titik. Komen ya. Karena aku pengen baca dan kita sama-sama belajar mensyukuri hal kecil tersebut. Aku Husin, dan ini bagian dari perjalanan tumbuhku. Terima kasih udah nemenin, sampai jumpa di video berikutnya.